Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait permintaan kepala desa yang ingin perpanjang masa jabatan. Sesuai dilansir oleh wartaekonomi.co.id, langsung ACC permintaan para kepala desa. Rocky Gerung asa Presiden Jokowi perpanjang masa jabatan 3 periode masih ada. Dan kita ketahui sempat panas ketika ada aksi pemerintah desa di Jakarta ya, yang menginginkan perpanjangan masa jabatan ya, nggak kalah dengan presidennya yang juga sama-sama menginginkan perpanjangan masa jabatan. Dan ini dilihat Rocky juga ada potensi ya, ancaman, yaitu asa dari Presiden Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir wartaekonomi.co.id. Jakarta, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mencurigai adanya gerilya politik dari Presiden Jokowi untuk memuluskan asanya memperpanjang masa jabatan hingga 3 periode. Ini dianalisis Rocky dari keputusan Presiden Jokowi yang setuju adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa adanya perlawanan yang berarti. Pak Jokowi menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa itu jadi 6 tahun menjadi 9 tahun, dan orang kemudian mengkaitkan jejak dari perangkat desa ini, kata Rocky melansir dari YouTube channelnya Rocky Gerung Official Selasa. Memang itu maksudnya tuh, dan jadi selalu kita lihat ujungnya tuh. Begitu ada dikumpulkan lalu dikasih insentif, tambah dia. Ya, kita dapat bocoran banyak bahwa ada semacam konsolidasi lagi untuk memastikan bahwa harus dimulai dengan semacam orkestrasi dari desa supaya terlihat seolah-olah dukungan itu dukungan real, dukungan keinginan rakyat, jelas dia. Rocky mengatakan dimulai dengan mobilisasi, dimulai dengan janji-janji oleh Presiden Jokowi. Nah, ini masalah kita. Jokowi tetap seorang politisi yang pongah gitu, yang bahkan udah dijewer oleh ketuanya Ibu Megawati, tapi tetap dia tahu bahwa hanya dengan cara itu dia bertahan, tambahnya. Jadi dia akan bertahan dengan cara yang pongah ya, cara yang dangkal dengan memobilisasikan para kepala desa di dalam politik, katanya. Rocky juga menjelaskan bahwa mobilisasi dalam politik itu adalah bagian paling buruk dari politik. Yang bagus adalah partisipasi yang datang dari kehendak real, bukan sesuatu yang digoda-goda. Dia Jokowi mogok kayak orang berbunyi makin keras, tapi nggak tahu arahnya apa tuh jelasnya. Ya sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung yang melihat ada ancaman ya, kembali lagi tentang isu panas perpanjangan masa jabatan jadi 3 periode. Dan kita juga menyayangkan ya adanya desakan yang dilakukan oleh APDESI ya, aparatur kepala desa, yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun, dan harusnya ya harus diselesaikan dulu masa jabatan sekarang dan tidak mendesak untuk diperpanjang menjadi 9 tahun. Coba bayangkan sekarang misalnya 9 tahun ya, dan kepala desa itu bisa dipilih sampai 3 kali, berarti 27 tahun memimpin. Dan kita ketahui dengan waktu yang lama itu dan tidak adanya kontrol yang kuat ya dari aspek hukum ya, terkait adanya manipulasi, korupsi dan lain sebagainya, maka kita sudah terlihat ya ancaman ke depan adalah, pertama, kalaupun pembangunan desa itu bisa dijalankan secara optimal,
itu baik ya, tetapi kalau kita melihat potensi dengan jabatan yang lama, itu kecenderungannya tentu saja adalah KKN, korupsi kolusi dan nepotisme. Nah, kalau ada analisis ya yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dengan adanya desakan aparatur desa, tentu saja untuk menciptakan ya asa ataupun peluang lagi untuk menghidupkan isu yang namanya perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode dengan dengan menggerakkan aparatur desa atau ya seakan-akan ya diduga bisa saja ya akan terjadi chaos dan ada ancaman dari desa ataupun nanti dukungan kepada pemerintah karena kepuasan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah dukungan ya dari desa-desa untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Nah, ini sudah yang kesekian kalinya, yang sebelumnya kita juga sempat ada di pemberitaan ya sekitar sebelum Hari Raya Idul Fitri itu, aparat desa dikumpulkan di Istora dan di situ ada aspirasi untuk menyuarakan bahwasanya ada kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi dan menginginkan perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode. Nah, ini bisa saja diorkestrasi sebagai barter atas setujunya ya kita ketahui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, memang kalau kita melihat jumlah desa yang ada di Indonesia ya, yang sekitar 74.000, sangat luar biasa banyaknya dan luasnya wilayah di NKRI ini, tetapi jumlah ya tingkat pelanggaran, manipulasi maupun KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di desa juga besar. Meskipun hanya sekian ya 900-an, tetapi itu yang tercatat. Bagaimana kalau yang tidak tercatat? Bisa saja lebih banyak. Dan kita ketahui dalam hukum kita tidak ada hukuman ataupun sanksi yang sifatnya tegas kepada pelaku KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan kita ketahui aspek hukum ini memang bermasalah ya. Jadi kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya orang-orang yang korupsi itu KKN baik di level desa sampai ke tingkat pusat, kecenderungan hukum yang dipakai justru lebih ringan ya dibandingkan dengan pelanggar hukum yang lain yang tidak berefek parah ya. Misalnya para aktivis yang hanya mengkritisi kekuasaan ya, mengkritisi tentang undang-undang dikeluarkan yang notabene itu untuk memperbaiki Indonesia agar lebih baik, malah dikriminalisasi ya, kemudian divonis dengan hukuman yang berat ya. Misalnya untuk Habib Rizik Syihab hanya mengatakan saya sehat ya, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun, kemudian dikorting 2 tahun, hanya untuk mengatakan saya sehat. Nah, kalau kita melihat perkembangan tentang 3 periode ini, memang isu yang sangat gurih, tidak pernah ada dalam pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY, pemerintahan Megawati dan lain sebagainya. Justru terlihat anomali pada pemerintahan Presiden Jokowi yang melihat terlalu dalam menyampuri masalah pemilu ya, ada endorse kepada kepemimpinan, bahkan sampai kembali lagi terpikirkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan ya. Padahal undang-undang sudah mengatur ya masa jabatan presiden 2 kali 5 dan bisa diperpanjang hanya 1 kali. Dan kalau kita membandingkan dengan negara jawara demokrasi misalnya Amerika, nah itu
bahkan di bawah Indonesia cuma 4 tahun kali 2 ya, dan tidak pernah ada pembicaraan masalah perpanjangan masa jabatan ya, permintaan 3 periode, bahkan sampai ya mengendorse pemimpin ataupun presiden setelahnya. Jadi ini memang hal-hal yang tidak pernah dibayangkan pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Kita mengharapkan tentu saja ada perubahan ya, tetapi perubahan yang di expected ya, diharapkan itu jauh api panggang daripada api ya. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini juga patut untuk dikritisi. Kenapa tidak ada perlawanan yang tegas terhadap permintaan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ya, kan bisa tuh ya. Apa hanya karena ancaman ya, karena ya sudah diketahui oleh publik ada ancaman kalau tidak dipenuhi maka akan dihabisi suara partai politik di 2024. Nah, bagaimana kalau misalnya abdesi itu juga menuntut waktu yang lebih lama, 10 tahun misalnya. Bahkan kalau lebih ekstrem lagi bisa seumur hidup. Apakah kemudian dikasih ancaman misalnya akan dihabisi suara pemilu di 2004 partai politik itu? Apakah kita harus memenuhi? Ya kan? Jadi ini yang juga disampaikan oleh Rocky Gerung ya, tanpa adanya perlawanan berarti. Kita ketahui bahwasanya desa itu potensi dana desa untuk dikorup ya, itu juga luar biasa besar. Kalau kita melihat lebih dalam ya, pembangunan desa, banyak sekali pembangunan infrastruktur itu yang jauh dari kata optimal. Jalanan yang sering rusak ya, yang harusnya proyek itu diuntukkan untuk infrastruktur desa malah dikorupsi, dan hasil infrastrukturnya justru jelek ya, karena ada KKN, jalan-jalan cepat rusak, bolong dan lain sebagainya, padahal baru dibangun. Dan sayangnya kita ketahui hukum kita tidak begitu segarang ketika menghadapi isu yang namanya korupsi. Justru korupsi itu di entertain, bagaimana supaya kalaupun tertangkap itu OTT ya, itu hanya terlihat seperti formalitas, nanti bisa diatur ya, kemudian dituntut ketika menjalankan masa hukuman, nanti di-korting oleh remisi ini itu, akhirnya cuma dapat setahun. Coba bayangkan dengan para aktivis yang mengkritik pemerintah yang hanya bermodalkan ngomong itu dihukum puluhan tahun ya, sampai kalau kita melihat misalnya undang pasal 1415 tentang menyampaikan berita bohong yang menimbulkan keonaran ya. Jadi 3 trisula pasal yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis dan oposisi. Pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Padahal 46 pada undang-undang ini belum pernah dipakai oleh presiden sebelumnya. Bahkan pada saat itu belum ada DPR ya. Kemudian juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian yang bermotif sara. Jadi jauh panggang dari api yang kita berpikir kalau hukum ini tidak diperbarui, maka tunggulah kehancuran. Karena ciri-ciri ketika negara hancur itu ketika tidak ada keadilan dalam penegakan hukum. Jadi hukum itu hanya disampaikan ataupun ditegakkan ya kepada orang-orang lemah, orang-orang bawah, dan lemah ketika menyentuh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang mempunyai duit ya, maka
tunggulah kehancuran ya, karena memang siapa yang bisa menegakkan keadilan kalau negaranya tidak kuat dalam hal penegakan hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah ya salah satu red alert atau peringatan supaya pemerintah introspeksi diri ketika ada desakan dari pemerintah desa yang itu kalau diorkestrasi oleh istana dengan baik, ujungnya tentu saja pasti akan ada barter ya. Akankah nanti itu benar-benar terjadi ya, dukungan dari desa untuk 3 periode yang itu juga sudah diingatkan oleh Ketua Umum PDIP ya, Megawati ya, kalau sudah 2 periode ya sudah ya, maaf ya. Tetapi asa 3 periode ini terlihat makin jelas ya, terlihat mencari momen untuk dibuka kembali ya, dihidupkan kembali. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.